Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Masih ada kita berdua di Ngobras dan seperti yang tadi sudah kita janjikan, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nanti kita bisa sharing, bisa nanya-nanya ya kan. Iya. Karena Ngobras komplit, ada talk show, kemudian juga ada info-info yang viral, aktual, faktual, dan ini insya Allah ada informasi yang lebih meyakinkan ya lagi. Tentang kenapa vaksin. remaja harus divaksin Iya, ya kan. Dan kita ketemu dengan narasumber kita dari Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ya. Iya. Ini orang udah pada tahu rumah sakitnya di mana ya kan, apalagi yang udah berkunjung ke sana, udah Kamu pernah sendiri sakit yang di belum sana. tahu ya. Loh, aku kan orang Pekalongan. Masa harus tahu? Masa harus tahu? Tapi udah tahu di daerah mana, Mas? Pelita ya, Jalan Pelita. Buaran ya? Buaran. Buaran. Nah, ini kita dengan Pak Dokter Afgan. Ya, saya Dokter Afgan. Ternyata selain vokalis juga dokter ya. Iya. Yang Afgan. Dokter Afgan sama Dokter Ovi. Iya, betul. Perkenalkan dulu Pak Dokter, Bu Dokter, saya Bita. Saya Jamil, ini Iya. masih kelihatan muda karena kumpul sama kita ya. Silakan Pak Dokter, Bu Dokter memperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan saya Dokter Afgan. Jadi saya dokter umum di Rumah Sakit HA Zaki Junet. Oke, kemudian Dokter Ovi silakan. Ya, perkenalkan saya Dokter Brilianti Novi, biasa dipanggil Dokter Ovi. Dokter umum juga di Rumah Sakit HA Zaki Junet. Oke, Ya, udah lama gabung di Rumah Sakit Zaki Junet itu. Ya, sudah lama, kurang lebih ya 2-3 tahunan. Lumayan ya. Dokter masih muda, Bit ya. Masih muda Begitu udah jadi lulus dokter langsung ya. di situ ya. Masih muda sudah jadi dokter ya. Kamu kapan jadi dokter? Ya harus kuliah dulu di Fakultas Kedokteran, masa Iya. kuliah di peternakan mau jadi dokter. Iya, Mas Dokter dan Mbak Dokter ini manggilnya kayaknya. Mas aja ya biar memang. Iya, panggilannya Mas sama Mas Mbak Dokter aja. dan Mbak bisa. Dokter ini ya. Kita nanti mau ngobrol-ngobrol seputar vaksin untuk remaja. Ya, ini kan lagi mulai digalakan sekali yang namanya vaksin ya. Iya, Kalau kemarin makin itu gencar ya. iya, makin gencar sekali, dan sekarang ini yang lagi rame adalah vaksin untuk anak-anak sekolah, Iya, remaja anak seperti remaja itu ya. karena kebutuhan tatap muka itu kan harus pada divaksin. Tapi kenapa sih remaja kok harus divaksin? Karena secara fisik kan imunnya lebih kuat daripada yang mohon maaf yang tua-tua dan Tua-tua kenapa harus memegang saya? Kebetulan megang kamu merasa aja ya kan. Padahal kan anak muda itu kan imunnya kuat, yang sementara yang kena Covid yang mudah rentan itu yang tua-tua. Yang Kenapa tua-tua harus secara divaksin lanjut dan remaja? yang mungkin berpenyakit kronis ya. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk kenapa kok ada tujuannya atau sasarannya vaksin remaja? Karena sebenarnya kalau penyakit COVID-19 itu nggak mengenal usia. Jadi semua orang tuh bisa kena COVID, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Memang untuk anak-anak atau orang remaja itu daya tahan tubuhnya lebih baik dibandingkan orang lansia. Tetapi kalau misalnya kok daya tahan tubuhnya itu lagi down atau lagi turun, terus ini lagi ada varian baru, waktu itu varian Delta. Nah, untuk virulensi dari virusnya itu sangat tinggi. Jadi waktu varian Delta itu meningkat, anak-anak dan remaja itu kejadian kasus COVID-nya sangat meningkat sekali. Maka dari itu kenapa kok dibutuhkan adanya vaksin remaja. Jadi selain itu kenapa ada vaksin anak dan remaja? Karena ada program dari pemerintah juga untuk pembelajaran tatap muka. Nah, salah satu syarat untuk pembelajaran tatap muka itu adalah vaksinasi. Salah satu syarat untuk bisa melakukan tatap muka ya, anak-anaknya sudah divaksin. Jadi seperti meskipun itu ya. remaja karena memang tidak mengenal usia sehingga tidak mengenal Terus umur. yang harus dipersiapkan apa aja itu, Dok? Untuk yang anak-anak sebelum divaksin. Iya, jadi biasanya memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk sebelum vaksinasi. Sebenarnya yang dipersiapkan yang penting dalam kondisi tubuhnya fit atau sehat. Yang kedua harus makan yang cukup dan istirahat yang cukup sebelumnya. Kayak gitu. Makan cukup, istirahat cukup, duit cukup. Duit Itu juga. kan Iya, tenang ya, imunitas bisa juga nanti aturannya uang sama cukup. juga dengan vaksin-vaksin orang dewasa kah? Kalau misalnya orang dewasa misalnya ada yang mempunyai penyakit kronis atau apa, itu harus ada referensi dari dokter yang bersangkutan, gitu juga? Sama Jadi untuk sebelum peserta mendapatkan vaksin ada yang namanya screening terlebih dahulu. Jadi dengan screening ini kan kita
cek suhunya, di tensi gitu juga, ya. lalu juga ada tanya jawab juga seputar kondisi tubuh ataupun penyakit yang pernah diderita, ataupun mungkin juga riwayat terkena COVID sebelumnya atau tidak. Jadi untuk penerima vaksin ini dipastikan oleh tim vaksinator memang layak untuk mendapatkan vaksin, seperti itu. Jadi kalau udah pasti dia memang layak untuk menerima vaksin baru bisa diceplos. Itu Dok, suntik vaksinnya kan sekarang ada yang Sinovac, terus AstraZeneca. Ya, itu recommendednya buat remaja apakah bebas pakai mana aja, Moderna, kemudian Sinovac atau yang lain? Sekaligus bedanya mungkin Dok ya bisa jadi sebenarnya kalau misalnya pemberian vaksin itu kan berdasarkan penelitian. Jadi untuk saat ini untuk usia yang lebih dari sama dengan 12 tahun atau untuk remaja itu ada 3 vaksin yang bisa diberikan yang udah masuk ke Indonesia. Jadi yang pertama ada Sinovac, yang kedua ada Moderna, dan yang ketiga ada Pfizer. Cuma karena untuk masalah untuk keterbatasan vaksin dan memang dulu awalnya vaksin yang paling banyak adalah Sinovac yang masuk ke Indonesia. Jadi dari Ikatan Dokter Indonesia, Dokter Anak Indonesia, terus habis itu dari BPOM itu untuk sementara ini merekomendasikan Sinovac dan Pfizer untuk dilakukan vaksinasi di Indonesia untuk khususnya remaja. Ya kadang kan kita ini Dok, ketika suntik vaksin pertama Sinovac, berikutnya kok yang kedua Moderna atau yang AstraZeneca itu gimana? Enggak masalah? Sebenarnya himbauannya kalau bisa memang harus menggunakan vaksin yang sama. Karena ada perbedaan pemberian vaksin ini masih diteliti. Kira-kira ada efeknya atau enggak belum diketahui sampai sekarang. Belum diketahui sampai sekarang. Jadi suntik pertama dengan kedua vaksinnya beda, itu belum ada penelitian itu. Masih berjalan penelitiannya. Cuma secara umum nggak ada masalah ya yang udah dilakukan juga. Disarankan untuk menggunakan vaksin yang sama. Soalnya kan ada keterbatasan yang sekarang yang dikirim mungkin. Jadi untuk yang sudah menerima vaksin dosis pertama ini, kalau bisa dosis keduanya harus datang. Kan sudah. Soalnya otomatis sama ya vaksin yang digunakan setelah yang menerima vaksin yang pertama, kemudian yang keduanya pasti sama gitu ya. Karena kemarin saya mau datang kan karena kalau udah pernah COVID kan harus 3 bulan. Jadi pas yang kedua nggak bisa datang, takutnya nanti kalau ada lagi vaksinnya suntiknya udah beda, kemarin Sinovac terus apa. Tapi harus kita boleh meminta yang sama. Kalau nggak sama kan nggak khawatir takut atau gimana? Kan itu kan nyata kejadian itu kan bisa terjadi. Untuk sekarang kan memang sudah banyak nih puskesmas, rumah sakit ataupun yang baru-baru ini kan di GOR seperti di Mataram yang mengadakan instansi-instansi tertentu itu sudah melampirkan juga vaksinnya apa. Jadi kita juga harus aware sendiri dosis pertama yang kita dapatkan apa. Jadi tergantung vaksin yang disediakan dulu ya. Kalau misalnya kita dulu waktu vaksin pertama menggunakan Sinovac misalnya, jadi pada waktu vaksin keduanya ya kita cari info yang untuk vaksin sama gitu. Meskipun di desa kita yang udah melakukan itu pertama Sinovac, berikutnya misalnya itu ternyata nggak sama, kita yang nunggu yang atau nyari gitu yang sama gitu ya. Disarankan itu ya. Karena kan sekarang informasi sudah banyak sekali, kita harus aware juga pada yang kita dapatkan dosis pertama itu apa. Banyak banget, bukan banyaknya berarti, cuma sekali. Tapi kalau rumah sakit Haji Ahmad Zaki Yunat itu ada program suntik vaksin juga? Untuk dekat-dekat ini kita buka untuk vaksin remaja. Vaksin remaja. Iya, tanggal 15 September. Alhamdulillah kemarin antusias dari warga Kota Pekalongan terutama remaja itu sangat banyak sekali dan kuota untuk sekarang terpenuhi. Nanti untuk terpenuhi ya. Kemarin kita dapat informasi sudah link tertulis itu terpenuhi gitu, berarti sudah tutup gitu ya. Dan kalau ke sana seperti hal yang lain atau berbayar atau gratis? Enggak, masih gratis. Masih gratis. Ini program dari pemerintah. Program pemerintah ya. Iya, mumpung masih Jadi gratis ayo vaksin. Gratis, ayo pada vaksin. Vaksin. Soalnya kalau misalnya vaksin harganya mahal sekali. Iya, biar tercapai herd immunity. Betul. Iya. Oke, jangan lupa juga kawan Rasika ya, barangkali Anda mempunyai pertanyaan yang akan disampaikan untuk dua dokter kita ini, ada Mas Dokter dan Mbak Dokter. Iya, Mas Afgan dan Anda Mbak bisa Omi. manfaatkan ya 085647731111, kita tunggu. Dan sebelum kita mulai buka-buka SMS atau WhatsApp yang masuk, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita simak dulu yang satu ini.
88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika. Ya, masih bersama saya Jamil Suka-Suka. Pakai imut gak? Imut, Oh, iya. imut jabang bayi, bayi Dan gorila. saya Bita ya, dan bersama dengan dua dokter kita yang luar biasa, Mas Ya. Dokter Afgan dan Mbak Dokter Ovi. Ya. Cakep, masih Cakep. muda, Ya. cantik, masih muda. Beda ya, Beda. beda. Kita saling berpandangan karena kita merasa bahwa kita Ya. sudah Ya, artinya kita harus infeksi diri. introspeksi. Aku ngomong apa tadi? Infeksi salah. Salah. Iya, Iya. tadi kita ngobrol-ngobrol tentang vaksin remaja, Bid ya. Oh iya, dan Dan- terima kasih kawan Rasika yang sudah Oh, iya. bergabung di sini di 08564777. Ya, banyak banget ya Ada responnya. juga yang melalui live chat kita di streaming. Jangan lupa juga kawan Rasika, barangkali Anda juga saat ini lagi bersama kami di Rasika TV Official dan RSJD Junet ya. Anda bisa juga komen-komen di situ. Silakan, akan kita bahas satu persatu. Ya, ini ada yang masuk ini dari Tarom di Simbung, Bid ya. Sembung. Hah? Sembung. Simbang. Ah, ini kalau dia menanyakan kalau vaksinnya cuma satu kali aja bermasalah nggak sih? Ya, vaksin pertama dapatnya Moderna, terus apa yang kedua juga harus Moderna gitu tadi. Ha. Kucing jatuh. Ya, jadi pertanyaannya kenapa vaksinnya cuma satu kali tapi Moderna aja ya? Ya, enggak, maksudnya oh, gini, pertanyaannya adalah Oh. dapat vaksin pertama dapatnya Moderna, apa yang kedua juga harus Moderna. Tadi kayaknya sudah pernah dijawab. Tadi Iya, udah Bisa tadi dijawab. sih Oke. sudah dijawab kalau misalnya harusnya vaksin pertama Moderna, untuk dosis kedua juga harus Moderna. Tapi kayak untuk gitu. vaksin remaja tadi Ya. tetap yang dipilih apa tadi? Ya, jadi kalau untuk saat ini di Indonesia yang dipakai Sinovac dan Pfizer. Yang untuk remaja ya. Iya. Remaja. Iya gitu. Ya, terus tadi yang Kemudian- cuma vaksin kalau cuma satu kali itu gimana? Ini nggak datang lagi, itu berpengaruh juga nggak? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya vaksin cuma satu kali aja, sebenarnya itu berpengaruh dari daya tahan tubuhnya orang tersebut. Jadi kerja dari vaksin itu kalau tergantung dari jenis vaksinnya. Kalau misalnya kayak Sinovac, AstraZeneca, terus Moderna dan Pfizer, memang harus pemberiannya minimal 2 kali dosis vaksin, karena supaya kita mendapatkan kekebalan yang optimal dan Yang maksimal. optimal ya. Kayak gitu. Oh, itu gitu. berkesinambungan, menguatkan. Iya, yang jadi kedua itu menguatkan yang pertama ya. jadi harus kuat, harus menguatkan supaya kerjanya optimal itu minimal 2 dosis. Ya, Kecuali ada vaksin yang barusan masuk di Indonesia itu namanya Johnson & Johnson atau Janssen, yaitu memang pemberiannya cuma satu kali aja. Ya, ini buat kawan Rasika yang kebetulan cuma baru sekali terus selesai males atau Nggak bisa ngapain seperti udah itu. kuat udah divaksin, harus kedua tuh harus. Ya, harus Karena dilakukan. berkesinambungan. Kemudian ada lagi nih Dok, dan Mas Haris ya, di Batang ini mau tanya nih, untuk vaksinasi remaja ini yang dilakukan di Rumah Sakit Junet masih bisa daftar atau tidak? Oh, ini tadi sudah ya, sudah dijawab dari Iya, awal, sudah untuk tutup ya. Usia remaja itu yang harus bisa disuntik vaksin tuh usia berapa sekitar? Jadi untuk remaja ini 12 sampai 17 tahun. 12 sampai 17 Ya, jadi kalau tahun. misalnya 11 tahun 17 lebih belum tahun. ada 12 itu Iya. belum bisa. Terpaut 1 hari misalnya? Iya. Tetap itu nggak bisa dari- ya? Iya, dari Malah kayak sistemnya nawar nggak bisa bakul masuk. nawar. 1 hari. Tetap nggak bisa. Iya, untuk kuotanya di Junet sendiri juga memang sudah terpenuhi untuk tanggal 15. Mungkin nanti bisa Untuk yang tahap mengikuti berikutnya ya. update di IG Junet ataupun di Facebook kalau memang ada Yo. stok dan vaksin Tanggal remaja 5 lagi. Tanggal Setelah 15 itu. September ya di Rumah Sakit Junet jam Iya. berapa? Untuk nanti itu kan kuota sudah terpenuhi, untuk Mm-mm. informasinya sudah kami sebarkan via SMS untuk penerima vaksinnya. Oh, jadi yang kuota pertama nanti untuk Sudah yang tanggal terpenuhi. 15 sudah terpenuhi semua Iya. dan sudah diinformasikan kepada calon-calon penerima Betul, vaksin. iya. Oh, Ya, tapi ada kemungkinan juga nanti di screening, waduh kamu punya penyakit bawaan ada 3 ya, yang cadangannya ada enggak misalnya gitu. Kan kadang di screening ada yang lolos atau enggak kan? Memungkinkan itu kan. Tadi disampaikan sama Dokter Ovi bahwasanya nanti barangkali ada tahap kedua itu ya. Ini ada pertanyaan juga Dok, itu apakah ada syarat atau domisili tertentu? Misalnya untuk yang di Rumah Sakit Junet itu. Iya,
Untuk yang dari rumah dari sakit Mbak Aska Dina ini. Oke, ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aska. Untuk di rumah sakit Junet persyaratannya kan kalau untuk remaja kan memang 12 sampai 17 tahun. Lalu juga ada nomor NIK-nya, lihat di KK. Dalam kondisi sehat, bebas COVID selama 3 bulan. Lalu juga kalau bisa memang permintaan dari Dinkes untuk domisili Kota Pekalongan. Jadi kalau memang rumahnya memang tidak di Pekalongan tapi sekolahnya di Kota Pekalongan bisa. Itu nanti minta surat pengantar keterangan ya? dari pihak sekolah. Betul. Ini kalau rumah sakit Junet ini udah berapa kali mengadakan program suntik vaksin ini? Kalau dari rumah sakit Junet itu sudah mulai dari bulan Februari. Kalau yang tahap 1 kan memang untuk nakes terlebih dahulu. Oh iya. Iya, lalu selanjutnya untuk lansia. Lansia mandang saya. Terasa ya kamu. Iya, sensitif kalau lansia, tapi memang fakta ya, Bu ya. Lalu selanjutnya kan ada publik ya. Lalu selanjutnya ini juga sudah masuk ke tahap 3 remaja. Iya. Gitu ya. Terus saya juga mau nanya, katanya ada suntik vaksin ketiga. Itu umum atau untuk siapa tuh? Ya, jadi untuk saat ini vaksin dosis ketiga itu direkomendasikan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Kenapa? Ya, jadi karena kok di tenaga kesehatan itu lebih sering terpapar oleh pasien-pasien COVID. Oh iya, berinteraksi terus. Bukan ya. karena buat uji coba gitu ya, Dok? Buat nakes kok coba-coba. Nah, kemarin tuh ada nakes yang bilang gitu. Pada waktu pertama kali ada vaksin itu nakesnya dulu aja nggak uji coba, nanti bagaimana reaksinya gitu. Ya karena memang secara SOP kan yang harus sehat dulu kan tenaga nakesnya. Betul, harus kebal imunnya. Iya. Bukan Dan kalau misalnya untuk vaksinnya pun untuk sendiri, kalau kita bisa divaksin tapi vaksinnya itu sudah lolos uji coba dulu, jadi baru diuji cobakan ke orang. Ya, yang uji coba itu malah Bapak Presiden kita dulu ya kan, Pak Presiden tuh uji coba pertama kali. Iya. Bagaimana hasilnya nanti ya? Oke, ini terima kasih juga nih ada Hera yang ada di Tirto. Alhamdulillah sudah komplit kedua vaksinnya. Mau tanya nih sama Mas Dokter dan Mbak Dokter, kenapa ya di Indonesia tuh kok menerima banyak jenis vaksin, kenapa kok nggak satu vaksin aja, misalnya Sinovac aja gitu, yang minim efek sampingnya seperti itu. Ada beberapa teman vaksin jenis selain Sinovac ada keluhan-keluhan gitu, misalnya pusing lah. Mohon pencerahannya dokter gitu. Habis disuntik vaksin lihat isi dompet pusing. Pusing. Mungkin itu bukan karena suntik vaksinnya. Ya, jadi memang sangat ada berbagai macam vaksin. Ya, dari Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna, yang terakhir AstraZeneca, yang terakhir Johnson & Johnson. Jadi memang kenapa kok di Indonesia itu banyak sekali vaksin yang masuk? Pertama, jadi kita itu ada hubungannya tentang ketersediaan vaksin. Jadi belum tentu Sinovac itu selalu sedia vaksin dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Maka dan di Indonesia sendiri itu juga ingin mencoba menggunakan vaksin-vaksin yang lain, karena katanya sih kalau misalnya berdasarkan penelitian memang efektivitas atau efektivitas dari vaksin itu kayak seperti Moderna, Pfizer itu lebih baik. Tapi hanya saja tetap kita bisa vaksin apapun, nggak melihat efektivitas itu. Yang penting vaksinnya tersedia. Ya? Gitu. Yang penting juga sama ya, kalau yang satu itu, yang kedua juga harus itu. Gitu. Iya, yang penting untuk saat ini harus sama terlebih dahulu. Ya, ini pencerahan buat kita. Kadang kita lupa juga, vaksinnya yang Sinovac belum dikirim, yang ada cuma ini. Nah, kita kan berhak untuk menanyakan gitu. Atau mungkin menolak atau nunggu yang harus sama biar karena berkesinambungan itu ya. Itu. Kemudian ini Dok, kalau misalnya mempunyai riwayat rematik boleh vaksin apa enggak ini? Ada pertanyaan dari Mbak Rizky yang ada di Wiradesa. Sekaligus mewakili pertanyaan dia rematik. Jadi kalau untuk penyakit rematik kan penyakit rematik itu sebenarnya hubungannya sama autoimun. Jadi memang kalau penyakit rematik kalau misalnya terkontrol dalam pengobatan itu boleh divaksin. Tapi kalau misalnya kok tidak terkontrol itu tidak
ada screeningnya tidak dibolehkan. Cuma perlu diingat lagi, kadang tuh orang-orang atau orang awam itu bilang dikit-dikit, aduh pegel-pegel ini rematik. Nah, rematik itu memang harus dibuktikan dulu dari laboratorium. Jadi nggak asal cuma ini saya ini pegel-pegel rematik. Sering rematik itu pakem loh. rematik. Itu rem kendaraan. Kayak gitu. Jadi memang harus dibuktikan dulu dari laboratoriumnya juga. Iya. Kemudian ada lagi nih, banyak sekali yang bertanya nih. Kamu ada terus punya aku nggak ada. Rohmat Hendarto yang ada di Seragi. Tadi udah dijawab ya, itu yang pantun pertama Moderna, seharusnya yang kedua udah dijawab tadi. Ini ada Joko, lah malah kirim pantun. Iya, kemudian sehubungan ini Saya sebentar, mohon maaf ya dok. Iya. Kemudian bisa dijelaskan lagi dokter, mungkin untuk tadi dalam kondisi vaksinasi yang tidak diperbolehkan, apakah ada persyaratan tertentu boleh atau tidaknya seseorang divaksin? Tadi sudah disampaikan, tapi mungkin bisa lebih rinci lagi. Ya. Belum rinci tadi. Okay. Jadi untuk screeningnya ini kan kita membahas tentang vaksinasi pada remaja ya. Pertama yang screening yang harus dilakukan, kita umurnya 12 sampai 17 tahun. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak ada keluhan demam atau suhunya lebih dari sama dengan 37,5. Yang kedua, yang ketiga itu tidak memiliki penyakit autoimun yang tidak terkontrol obat. Apa itu auto? Nah, jadi penyakit autoimun itu penyakit yang diakibatkan karena daya tahan tubuh kita itu menyerang diri kita sendiri. Nah, memang itu. Nah, contoh-contohnya bisa miastenia gravis. Jadi itu memang ada kelainan otot karena sistem imun kita menyerang sistem saraf pusat kita yang mengakibatkan kelumpuhan di otot. Kayak gitu. Nah, itu ada memang boleh divaksin dengan catatan itu terkontrol oleh obat. Terus ada juga kalau orang-orang dengan penyakit kanker dan sedang melaksanakan kemoterapi itu tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Ya, Dokter Ovi mau nambahkan. Buat kawan Rasika, jangan pernah menyembunyikan penyakitnya, harus jujur terus terang, sehingga penanganannya lebih gampang dan tidak akan menimbulkan efek samping, ya kan? Iya. Kemudian tadi disampaikan bahwa ada penyakit misalnya yang lagi di kemo dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada pasien yang mempunyai penyakit riwayat penyakit tertentu gitu, tapi beliau kepingin banget divaksin, tapi dia tidak dalam kondisi sehat, itu bagaimana? Cuma dia mempunyai riwayat penyakit tersebut gitu. Oh ya, kondisinya tapi mau vaksin itu pas sehat itu gimana dok? Bisa divaksin apa tidak itu? Jadi ini kondisinya dia sudah pengobatan tuntas, dia pernah mengalami penyakit itu, misalnya katakanlah dia diabetes, katakannya dia punya riwayat penyakit gula yang tinggi seperti itu. Tapi dia kepingin banget divaksin. Lah pada saat dia mau divaksin itu dia kondisinya sehat. Itu apakah tetap bisa divaksin atau harus menyertakan bukti-bukti apa gitu? Jadi kalau untuk diabetes kan memang sudah diperbolehkan untuk vaksin dengan syarat kan terkontrol gulanya. Untuk diabetes sendiri kan kalau di puskesmas kan ada yang namanya program seperti kayak Prolanis itu yang tiap bulan dapat obat, nanti juga dikontrol gulanya. Yang penderitanya itu kan mengerti, bulan ini gula saya segini, bulan kemarin gula saya sekian. Itu terlihat dari situ. Dia juga berarti penelitiannya terkontinu gitu ya? Iya, dalam artian terkontrol tuh dia minum obat rutin. Tidak ada keluhan-keluhan yang gulanya itu. Kalau memang sudah terkontrol semuanya, kalau misalnya memang dia masih ragu, boleh sekali untuk konsul sama dokter yang merawat. Yang biasa dikonsultasi. Jadi sebelum datang ke lokasi penyuntikan itu dia harus kontrol dulu gitu ya, biar meyakinkan dirinya. Iya, kalau misalnya memang tidak yakin, sangat disarankan untuk konsultasi kepada dokter yang merawatnya, karena untuk gula sendiri kan kalau gula sendiri kan tiap masing-masing orang kan juga berbeda, kondisi satu dengan yang lainnya tidak bisa kita samakan. Jadi jangan kebanyakan makan gula, nanti dikira semut gitu. Kan aku udah manis. Aku kan udah manis. Oh, enggak dirubung semut. Ngontrol orang apa kencing manis itu kan gampang. Jari kita di semut kalau dirubung, nah berarti. Kemudian dokter, ini bagaimana nih kalau misalnya setelah apa yang harus dilakukan setelah misalnya habis divaksin kemudian mengalami demam apa gimana, itu ada hal-hal yang juga harus itu dilakukan? Setelah divaksin kita ngapain? Beraktivitas normal atau harus gimana? Ya, jadi sebenarnya itu setelah vaksin ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Jadi
itu KIPI itu bisa terjadi karena vaksin, tetapi belum tentu terjadi kepada semua orang kayak gitu. Nah, KIPI-nya ini kan vaksinnya paling sering Sinovac ya di Indonesia. Nah, KIPI yang sering terjadi pada pasien yang diberikan suntik Sinovac itu bisa berdasarkan lokal dan sistemik atau seluruh badan. Lokal itu berarti nanti bisa muncul keluhan nyeri di bekas suntikan, terus bisa muncul bengkak di tempat suntikan. Nah, yang penting untuk cara menanganinya adalah istirahat yang cukup dan dikompres. Nah, sedangkan kalau misalnya ada keluhan sistemik seperti demam, terus tiba-tiba badan linu semua, ya kita bisa istirahat yang cukup, minum atau makan yang cukup. Tapi kalau memang benar-benar sangat sakit atau demamnya sangat tinggi sekali, kita bisa bantu untuk obat penurun panas kayak gitu. Ya, yang penting istirahat dengan cukup, bukan istirahat dengan Jadi tenang. nggak usah khawatir kayak misalnya kemarin ada yang laporan ke kita, ya aku habis divaksin terus pegel-pegel sampai ngergesi gitu ya. Iya, kalau Itu kamu kan habis suntik vaksin pegel hati karena ada masalah keluarga. Saya izin menambahkan Oh ya. iya, silakan dokter. Penerima vaksin ini kan setelah vaksin mendapatkan kartu vaksinasi. Kartu vaksinasi beda dengan sertifikat ya. Kalau sertifikat kan kita download sendiri. Kalau kartu vaksinasi kan biasanya diberikan oleh petugasnya. yang Betul, kertasnya di bawahnya itu kan ada bila terdapat gejala setelah vaksinasi bisa menghubungi nomor yang tercantum di itu. Ya, apabila memang keluhan itu tidak membaik atau malah memburuk, misalnya nanti tiba-tiba ada kok gatalnya seluruh tubuh, kok rasanya kok perih, kok sesek rasanya, itu hubungin saja kepada nomor yang besar. nomor yang Iya, cantum di ini situ. luar biasa Oke, ya. luar biasa sekali Mendapat pencerahannya. pencerahan dari dokter-dokter muda dari Rumah Sakit Junet Pekalongan ya. Lengkapnya Rumah Sakit Ahmad Zaki Junet. Terkenalnya kan Rumah Sakit Junet kan. Biar nggak kelamaan kalau Rumah Sakit mana Apanya? Junet. Nah, Rumah Sakit Mata Haji Ahmad Zaki. Orangnya udah pergi Sesuai. jauh ya kan. Nah, Tapi memang terkenalnya Rumah Sakit Rumah Junet Sakit gitu ya. Junet, iya. Oke, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir ini mungkin ya, dari Kelana Putra di Turki. Kenapa orang yang pas lagi pilek kalau misalnya disuap kok kebanyakan hasilnya reaktif, Dok? Ya, saya bantu jawab ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pasien pilek itu belum tentu reaktif. Jadi memang reaktif itu tergantung kalau memang benar-benar pasien tersebut itu terkena COVID kayak gitu. Berarti tidak mesti ya. Jadi Iya. tidak mesti Karena belum di masyarakat tentu. umum itu Iya. kalau pilek pasti kalau periksa pasti COVID. Iya. Batuk COVID. Belum. Anggapannya mereka Malah seperti itu. Iya, sebenarnya makanya ini ada pencerahan dari bukan dokter Afgan dan iya, dokter Ovi. jadi sebenarnya malah bukan pilek ya. Jadi malah sebenarnya ya kalau awal-awal dulu kok pandemi Covid, orang-orang dengan pilek itu malah jarang banget kena Covid. Maksudnya dalam artian gejala pilek itu bukan gejala khas Covid kayak gitu. Cuma memang karena ada varian-varian baru seperti varian Delta, itu memang sering kali gejala Covid itu gejala pilek itu muncul kayak gitu. Tapi gejala pilek pun sebenarnya bukan gejala khas COVID. Yang mungkin khas itu bisa anosmia atau hilang penciuman. Hilang penciuman. Ya, Jadi terus mereka hilang rasa. beranggapan kalau misalnya pilek nggak usah periksa lah, nanti disuap paling juga hasilnya COVID seperti itu. Iya, itu itu perlu nggak benar, ya, Dok, itu ya. nggak benar. Gitu. Kalau memang Penciuman sakit kita ya ya, periksa utamanya aja penciuman gitu ya. ya. kalau- Iya, kalau yang memang itu salah satu gejala khas, tapi memang gejala hilang penciuman mendadak pun itu belum memang gejala khas COVID, tapi tidak menyingkirkan itu karena penyakit lain juga gitu. Jadi memang ada kriteria khusus sendiri dan memang ditegakkan pakai swab PCR. Iya, saya Misalnya pernah kamu lagi halu, pengen makan sate, kemudian bau sate gitu, Iya. karena halu. padahal makannya Nah, bisa juga. tapi kalau penciuman tuh saya tesnya bukan lewat medis tapi lewat duit. Oh iya. Kertas merah itu Merah itu tajam. Kalau 5.000 2.000 nggak Iya. berasa. Oke, iya luar biasa sekali Dokter Ya. Afgan sama Dokter Ovi ya, banyak sekali hal-hal yang Luar kita biasa. akhirnya Iya, kita tahu akhirnya ya. kita tahu Dan mungkin bisa pencerahan. yang terakhir ada yang mau disampaikan, misalnya mungkin lepas dari materi kita hari ini ada yang Himbauan mau ke disampaikan kawan ya, Rasika. buat Dokter Afgan sama Dokter Afi, silakan untuk kawan Untuk Rasika sekaligus kawan Rasika ya, atau sekaligus masyarakat luas. harapan dan himbauan. Silakan Dokter Afgan dulu. Kalau saya untuk masyarakat ya, jadi kalau untuk masyarakat saran saya supaya kita segera mengakhiri pandemi ini, mari kita bersama-sama atau bareng-bareng untuk menerapkan 6M. Lalu jangan lupa untuk segera melakukan vaksinasi karena kita ingin tujuannya untuk membangun herd immunity atau kekebalan kelompok kayak gitu. Kalau misalnya cuma hanya tenaga kesehatan aja yang bekerja, itu sangat susah sekali menyelesaikan pandemi. Iya. Iya. Jadi ya minimal kita bantulah, bareng kita gitu bekerja ya. bareng, kita nggak Iya. bisa jalan sendiri-sendiri, kita harus bersama untuk menyelesaikan pandemi ini. Ya. Dokter Evi Oh ya, silakan. menambahkan ya.
Jadi karena memang ini juga masih di Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan masih banyak-banyaknya acara vaksin, program vaksin, alangkah baiknya untuk kita ada momen nih, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kalau yang sudah vaksin dosis pertama, jangan sampai dosis kedua tidak datang, itu sayang sekali. Lalu yang sudah vaksin 2 kali, tetap harus patuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Iya, jangan lengah. Udah Jangan divaksin abai, 2 terus berkerumun. Jadi terus kita harus bisa menganggap vaksin itu adalah kebutuhan kita ya, bukan kewajiban lagi, tapi sudah merupakan kebutuhan Iya, kita. betul sekali. Biar tetap tadi head immunity itu. ya. Oke, terima kasih Terima sekali. kasih, luar biasa Dr. nih. Afgan, Dr. Ya, Ovi. terima kasih juga. Ya. Buat kawan Rasika yang barangkali masih mau bertanya-tanya lagi bisa di chat, tapi nanti dijawabnya lewat offline ya. Iya, atau langsung aja datang ke rumah sakit Haji Junet, bisa ke sana di Buaran ya, nanti bisa ketemu Mbak Ovi sama Mas Afgan ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Iya, terima kasih Oke, juga. salam buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Junet semuanya. Nggih, sehat-sehat selalu dokter. Terima kasih. Selamat jalan, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar Rasika demikian Lega, tadi. Bid, ya. Iya. Akhirnya kita tahu. Ternyata ya tadi yang intinya adalah vaksin itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Jadi jangan dianggap itu sebagai kewajiban saja, menggugurkan kewajiban saja. Nggak usah vaksin juga sehat-sehat aja. Itu anggapan-anggapan seperti itu harus Iya, karena nggak cuma untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan masyarakat luas, keluarga kita tercinta, anak istri kita tercinta. Iya, ya kan? luar biasa. Baik, kawan Rasika, kita akan masih terus lanjutkan perbincangan kita di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Tapi jangan kemana-mana, karena kita dengerin dulu yang satu ini. Jam 11 siang, waktu di Rasika.